Kenapa ada mobil balap di bootnya Kingston? Apakah karena SSD sekecil ini kenceng? Apa hubungannya ya? Lalu apa hubungannya sama memori tipe baru yang rata sama board seperti ini? Udah pernah tahu belum? Nah, semuanya akan kita bahas dalam kunjungan ke bootnya Kingston di Computex 2024 kali ini. Yuk, langsung ikut sama saya. Ya, jadi saya sekarang ini ada di showcase atau ruang pameran Kingston untuk Computex 2024. Ini ada di Hotel Grand Hilai, Taipei, salah satu hotel yang dekat banget sama pameran utama Computex. Nah, di sini Kingston menghadirkan AI Photograph Racer, Road Track Racing Experience, dan AI Pit Stop. Jadi, Kingston membawa 3 elemen penting balapan mobil tersebut ke Computex. Nah, senada dengan semangat racing spirit ini, Kingston menyebutkan kalau produk mereka menawarkan performa, kecepatan, dan durabilitas. Jadi, produk mereka dirancang sesuai dengan tema atau semangat balapan mobil ini. Terlihat di sini Kingston menampilkan personifikasi produk mereka dalam wujud 6 pembalap yang mereka sebut sebagai Kingston Champions. Ada Lightning Fury, Creative Canvas, Guardian Iron Key, Versatile Data Traveler, Steadfast Enterprise, dan Swift XS. Oke, kita mulai saja lihat produk-produk terbaru Kingston yang kencang-kencang itu. Ini adalah racing car DRAM. Tapi bukan RAM yang dipakai khusus di mobil balap ya. Maksudnya ini adalah RAM yang kencang banget. Keluaran terbaru, Kingston Fury Renegade DDR5 RGB Limited Edition. Kecepatannya tinggi banget, sampai 8000. RAM ini mendukung Intel XMP 3.0. Jadi untuk dapat kecepatan tinggi mudah banget. Sementara untuk kapasitas ini besar, tersedia pilihan 24GB hingga 48GB untuk tiap kepingnya. RAM ini juga dilengkapi dengan 19 preset RGB lighting dan ada preset khusus juga untuk limited edition ini. Nah, saat kami datang ke showcase Kingston, RAM ini lagi ditampilkan di PC khusus dengan tema racing car juga, bersama dengan Kingston Fury Renegade SSD dan komponen dari Asus. Setupnya khusus seperti ini, pakai Cooler Master DIN X yang bisa menawarkan dynamic racing experience buat playing F1 on Game Pass. Keren ya, seperti beneran nyobain mobil balap. Selain itu, masih dari produk RAM, Kingston juga menampilkan produk yang terbaru nih. Ini form factor baru, Cam 2 atau Cam 2. Modul RAM ini lebih tipis dari SODIMM atau memori laptop yang kita kenal selama ini. Tapi sama seperti SODIMM, ini bisa dilepas pasang dengan mudah banget. Ini upgradable banget. Jadi, ini bisa untuk solusi laptop tipis. Kan katanya nggak bisa pakai SODIMM karena ngejar tipis. Efek sampingnya jadi nggak bisa upgrade RAM. Tapi kalau pakai Cam 2 ini, laptop tipis pun katanya bakal bisa upgrade RAM-nya. Nah, untuk modul Cam 2 ini, Kingston menampilkan Fury Impact DDR5. Ini adalah RAM kencang yang disiapkan untuk laptop gaming dan laptop high performance yang pakai memori Cam 2. Kapasitasnya sampai 32GB dan menariknya satu kepingnya ini udah langsung dual channel. Menariknya lagi ada juga motherboard prototype dari MSI dan Asus untuk desktop yang udah bisa pakai memori tipe Cam 2 ini juga. Jadi kedepannya seperti ini bakal bisa untuk laptop dan desktop. Oh ya, bicara 32GB tadi sebetulnya itu untuk sekarang. Tidak menutup kemungkinan ke depannya akan lebih besar lagi kapasitasnya. Berikutnya, ini ada jajaran dari produk storage Kingston. Ada apa aja yang baru? Oh, ternyata ini ada SSD eksternal XS1000 yang sekarang tersedia varian barunya yang pakai warna merah. Yang satu ini juga kencang banget ya, pas dengan tema race car. Kecepatan transfer datanya mencapai 1050 MB per second. Jadi kalau mau ngopi file 50 GB itu nggak nyampe semenit. SSD eksternal ini juga enteng dibawa kemana-mana karena beratnya cuma 29 gram. Enteng banget. Untuk kapasitas tersedia mulai dari 1 TB hingga 2 TB. Cukup banget buat nyimpen file kerjaan atau file pribadi yang lumayan besar. Sementara untuk konektornya itu pakai USB Type-C, jadi bisa disambung ke PC atau perangkat lainnya seperti handphone dan bahkan tablet juga bisa. Nah, selain XS1000, Kingston juga punya nih SSD eksternal XS2000. Yang satu ini punya kecepatan lebih kencang lagi, mencapai 2000 MB per second untuk baca dan tulis berkat protokol USB 3.2 Gen 2 by 2. Dengan kecepatan setinggi itu, SSD eksternal ini bisa dijadikan untuk rekaman video resolusi tinggi dengan mode HDR. Jadi bisa nih kalau mau dipakai rekaman 4K 60 HDR pakai iPhone yang pakai format iPhone ProRes itu. Tentunya buat smartphone lain juga bisa karena pakai konektor USB Type-C. Mau dipakai untuk jalanin game langsung dari SSD eksternalnya juga nggak ada masalah. Ini kalau kita pakai PC ya atau laptop atau desktop gitu ya. Nah, SSD eksternal ini juga punya pilihan kapasitas yang besar mulai dari 500GB hingga 4TB. Jadi nggak masalah mau nyimpen data yang ukuran besar seperti video 8K, game, dan masih banyak lagi.
Dukungan IP rating di IP55 untuk ketahanan air, debu, dan guncangan juga membuat SSD external ini cocok untuk vlogger yang aktivitasnya banyak di luar ruangan. Menariknya lagi, ukuran bodi dan bobot XS2000 ini tetap mirip dengan yang XS1000 tadi, tetap tampak mungil di telapak tangan kita. Masih untuk storage ada juga Canvas React Plus V60 SD. Ini SD card yang juga kencang. Kecepatannya mencapai 280 MB per second untuk baca dan 150 MB per second untuk tulis. Biasanya sih kecepatan baca tulis SD card itu umumnya masih di bawah 100 MB per second ya. Nah, nggak cuma kencang, SD card ini juga punya kapasitas yang besar. Ada yang dari 128 GB hingga 1 TB. Jadi SD card ini cocok buat rekaman video 4K dengan cinema kamera. Atau kalau butuh foto-foto resolusi tinggi dengan kamera DSLR. Di booth Kingston, kami juga menjumpai sejumlah produk Iron Key yang ditujukan untuk pengguna yang membutuhkan storage dengan keamanan super ketat untuk data-data penting mereka. Data di dalam storage Iron Key akan dilindungi dengan metode enkripsi AES 256 bit. Selain itu, Iron Key juga menawarkan pengamanan dengan password atau PIN agar data dalam storage nggak mudah diakses. Jadi kalau password atau PIN-nya salah, maka data dalam flash disk atau SSD ya udah nggak bisa dipakai lagi atau nggak bisa diakses lagi. Nah, tergantung produknya, PIN atau password dapat dimasukkan via software atau langsung melalui tombol-tombol atau juga bisa pakai layar sentuh. Pada booth Kingston tahun ini kami juga menjumpai sejumlah flash disk data traveler mereka nih. Ada flash disk klasik dengan kecepatan 220 MB per second yang tersedia hingga kapasitas 512 GB. Ada juga flash disk dengan dua jenis konektor yaitu USB Type A dan Type C dengan pilihan kapasitas hingga 256 GB dengan kecepatan 200 MB per second. Flash disk jenis ini membuat lebih mudah mindahin data dari PC ke smartphone atau sebaliknya. Bahkan ada flash disk super kencang dengan kecepatan 1000 MB per second dengan pilihan kapasitas dari 256 GB hingga 1 TB. Nah, kali ini Kingston juga pamerkan SSD PCIe Gen 4 super kencang mereka dengan kecepatan baca 7300 MB per second dengan tulis dari 7000 MB per second. Sementara pilihan kapasitas mereka tersedia mulai dari 500 GB hingga 4 TB. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke area yang bahas AI. Nah, apa hubungannya AI sama Kingston? Ternyata produk dari Kingston termasuk RAM dan SSD itu digunakan juga untuk AI powered PC. Buktinya seperti yang satu ini. Ini adalah AI powered PC yang digunakan untuk melatih AI atau kecerdasan buatan untuk autonomous racing car alias mobil balap yang jalan sendiri tanpa penumpang di dalamnya atau tanpa supir di dalamnya. AI powered PC yang ditenagai oleh komponen dari Kingston ini digunakan oleh NYCU Phelps Racing Team untuk melatih kecerdasan buatan autonomous racing car mereka mulai dari tahap pengujian awal hingga pengujian di lapangan. AI powered PC ini menggunakan SSD PCIe Gen 4 terbaru dari Kingston dengan codename Kenting Bay. SSD ini punya kecepatan baca di 6000 MB per second dan tulis di 5000 MB per second dengan pilihan kapasitas mulai dari 500 GB hingga 4 TB. Selain itu, AI powered PC tersebut juga dilengkapi dengan RAM Kingston Fury Renegade DDR5. Nah, itu tadi kan AI dari sisi yang lebih dekat dengan kita. Tapi keterlibatan Kingston di AI itu bukan cuma sampai situ aja. Kingston juga punya produk-produk yang digunakan oleh server-server pendukung AI. Ada banyak produk yang dihadirkan Kingston bahkan sampai untuk kelas enterprise. Salah satunya adalah RAM server Premier DDR5 RDIMM yang menawarkan kecepatan hingga 5600 dan pilihan kapasitas dari 16 GB hingga 96 GB per kepingnya. Ada juga DC600M SSD yang menawarkan fitur hardware-based power loss protection yang membuat data tetap aman saat terjadi mati listrik. SSD 2,5 inci menawarkan kecepatan baca hingga 560 MB per second dan tulis 530 MB per second, serta pilihan kapasitas dari 480 hingga 7680 GB atau sekitar 7,6 TB. Masih terkait dengan AI, Kingston juga menyebutkan kalau ada kolaborasi dengan beberapa universitas terkait dengan pengembangan AI ini. Jadi jelas ya, AI dan Kingston ini memang nyambung banget karena Kingston menyediakan produk-produk pendukung semua komputasi AI saat ini. Oke, itu dia tadi ya Kingston di Computex 2024. Menarik ya, jajaran produk Kingston tuh banyak dan cukup lengkap. Terlihat tadi ada RAM kencang untuk PC performa tinggi, baik buat desktop maupun laptop. Ada juga storage yang kencang mulai dari SSD, SSD eksternal, sampai memory card yang bisa untuk kebutuhan penyimpanan data maupun transfer data juga. Selain itu ada juga yang khusus disiapkan untuk era AI powered PC juga. Ini era yang sudah kita mulai masuki. Jadi, jajaran produk yang ditampilkan Kingston kali ini menunjukkan kalau mereka siap mendukung kita untuk berbagai aktivitas digital kita. Ya, jadi menurut kalian sendiri, yang mana yang paling menarik dari antara semua yang ditawarkan oleh Kingston di booth-nya kali ini di Computex 2024? Tulis langsung di kolom komentar. Kita bahas di situ. Oke? Saya Deddy Irfan, Jagat Ibu TV.